Hai, dalam video ini kami akan menjelaskan tentang periodisasi sastrawan. Perkenalkan, nama saya Claudia Maria Ferista dari kelas 11 Bahasa 1. Saya akan menjelaskan tentang sastrawan dan karya sastranya pada tahun 1920 sampai 1930. Yang pertama, jenis-jenis karya sastra pada angkatan 1920 sampai 1930. Yang pertama, puisi, kedua novel, ketiga syair, dan keempat drama. Ciri-ciri karya sastranya: 1. Menggambarkan pertentangan paham antara kaum muda dan kaum tua. Yang kedua, persoalan adat dan kawin paksa. Yang ketiga, adanya kebangsaan yang belum maju, masih bersifat kedaerahan. Keempat, ceritanya seputar zaman. 5. Puisinya masih banyak berbentuk syair dan pantun. Keenam, puisinya bersifat didaktis. 3. Sastrawan dan karya sastranya. Yang pertama, Merari Siregar, novelnya Ajab dan Sengsara pada tahun 1920, novel Binasa Karena Gadis Piranga tahun 1931. Kedua, Mara Rusli, novel Siti Nurbaya tahun 1922 dan Lahami 1924. Yang ketiga, Muhammad Yamin, puisi Tanah Air tahun 1922 dan Indonesia Tumpah Darahku tahun 1928 dan drama Kalau Dewi Tara Sudah Berkata tahun 1932. Yang keempat, Nur Sultan Iskandar, novel Cinta Yang Membawa Maut tahun 1926, Salah Pilih tahun 1928 dan Karena Mentua tahun 1932. Yang kelima, tulisan Sutan Sati, novel Tak Disangka tahun 1923, Tak Membawa Guna tahun 1932. Hai, perkenalkan, nama saya Laurencia Aririn. Saya dari kelas 11 Bahasa 1. Saya ingin menjelaskan tentang tokoh karya sastrawan pada angkatan Pujangga Baru tahun 1933 sampai tahun 1942. Novel-novel yang populer pada masa itu adalah Sanusi Pane, novel tentang manusia baru; Sultan Takdir Aris Jabana, novel tentang layar terkembang; Arsin Pane, novel tentang belenggu. Pada masa ini ada dua kelompok sastrawan Pujangga Baru, yaitu: 1. Kelompok seni untuk seni yang dimotori oleh Sanusi Pane dan Tengku Amir Hamzah. 2. Kelompok seni untuk pembangunan masyarakat yang dimotori oleh Sultan Takdir Aris Jabana, Amzin Pane, dan Rustam Effendi. Penulis dan karya sastra Pujangga Baru yaitu: 1. Sultan Takdir Aris Jabana, Dian Tak Kunjung Padam tahun 1932, Tebaran Mega Kumpulan Sajak tahun 1935, Layar Terkembang tahun 1936, Anak Perawan di Sarang Penyuman tahun 1940. 2. Hamka di Bawah Lindungan Ka'bah tahun 1938, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk tahun 1939, Di Dalam Kehidupan tahun 1940. 3. Artsmin Pane, Kisah Antara Manusia tahun 1953, Di Jinak-Jinak Merpati Sandiwara tahun 1950. 4. Sanusi Pane, Kertajaya tahun 1932, Sandikala Ning Majapahit tahun 1933, Puspa Mega tahun 1927. 3. Penulis dan karya sastra tahun angkatan 1945. 1. Chairil Anwar, Kerikil Tajam tahun 1949, Deru Campur Debu tahun 1949. 2. Asrul Sani bersama Rifai Apin dan Chairil Anwar, 3. Menguak Takdir tahun 1950. 3. Idrus, Dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma tahun 1948, Aki tahun 1949, Perempuan dan Kebangsaan. Ciri-ciri sastra angkatan Pujangga Baru tahun 1933 sampai 1942 adalah: 1. Hubungan antar kalimat jelas dan hampir tidak muncul kata-kata yang bersifat ambigu. 2. Penjajakan dijadikan sarana kepuitisan utama. 3. Alur roman, novel, dan cerpen bersifat lurus. 4. Teknik pertokohan atau perwatakan bulat. 5. Tidak memakai teknik analisis langsung seperti balai pustaka. Ciri-ciri karya sastra angkatan tahun 1945. 1. Bentuknya bebas, tidak terikat kaidah kebahasaan. 2.
temanya diangkat dari realitas sehingga terkesan natural. 4. Lebih ekspresif. 5. Mendapat banyak pengaruh dari sastra asing. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Emilana Nyensa. Saya dari kelas 11 bahasa 1 mau mempresentasikan tugas sastra Indonesia tentang jenis-jenis karya sastrawan pada tahun 1950 dan ciri-ciri karya sastrawan pada tahun 1950. Yang pertama yaitu Pramoedya Anantathur. Beberapa karya yang telah diterbitkan beliau semasa hidupnya antara lain: 1. Pemburuan yang diterbitkan pada tahun 1950. 2. Di tepi Kali Bekasi pada tahun 1951. 3. Bukan Pasar Malam pada tahun 1951. 4. Keluarga Gerisia pada tahun 1951. 2. N. Hadini. Beberapa karya yang telah diterbitkan oleh N. Hadini semasa hidupnya antara lain: 1. Dalam Sajak pada tahun 1950. 2. Dua Dunia pada tahun 1950. 3. Jarak Kertas Hijau atau kumpulan subjek pada tahun 1953. 4. Di Jalan Mutiara atau kumpulan 3 sandiwara pada tahun 1954. Yang ketiga, Mozart Lubis. Karya sastra yang telah diterbitkan yaitu: 1. Tak Ada Esok pada tahun 1950. 2. Putra Budiman pada tahun 1951. 3. Jalan Tak Ada Ujung pada tahun 1952. 4. Pahlawan Minahasa pada tahun 1957. Ciri-ciri atau karakteristik karya sastra pada angkatan 1950 yaitu: 1. Banyaknya kemunculan kebudayaan daerah agar mewujudkan suatu nasional Indonesia. 2. Nilai keindahan terbentuk atas peleburan antara ilmu dan pengetahuan asing berdasarkan ukuran nasional. 3. Cerita pendek atau cerpen dan kumpulan puisi yang mendominasi. 4. Pusat kegiatan sastra makin banyak jumlahnya dan sudah meluas ke seluruh pusat Indonesia. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Francisca Dona. Saya dari kelas 11 bahasa 1. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri sastrawan, nama sastrawan dan karyanya dengan jenis sastra. Yang pertama saya akan menjelaskan ciri-ciri sastra, yaitu puisi bergaya matera menggunakan sarana kepuitisan berupa ulangan kata, frasa, atau kalimat. 2. Puisi konkret sebagai eksperimen. 3. Gaya penulisan yang prosaik atau bersifat prosa. Yang berikutnya, banyak menggunakan kata-kata daerah untuk memberi kesan ekspresif. Bagian kedua, saya akan menyebutkan nama sastrawan dan karyanya pada angkatan 70. Yang pertama adalah sastrawan Supardi Djoko-Damono. Karyanya yaitu Puisi Mata Pisau, dirintis pada tahun 1974. Yang kedua, Puisi Akuarium, dirintis pada tahun 1974. Novel Indonesia Sebelum Perang, dirintis pada tahun 1979. Sastrawan yang berikutnya, Korya Lion Rumpan, karyanya yaitu Puisi Matahan Pingsan dan Ubun-Ubun, dirintis pada tahun 1974. Yang kedua, novel Upacara, dirintis pada tahun 1978. Cerita pendek berjudul Kekasih, dirintis pada tahun 1981. Sastrawan yang ketiga, Enta Ainun Nadjib, karyanya yaitu Puisi M. Frustasi, dirintis pada tahun 1976. Puisi Nyanyian Gelandangan, dirintis pada tahun 1981. Sastrawan yang keempat, Hamid Jabar, karyanya yaitu Puisi Poco-Poco, dirintis pada tahun 1976. Kedua, Puisi Dua Warna,
bersama Upita Agustina dirintis pada tahun 1975. Karya sastrawan yang paling terkenal pada tahun 1970 atau angkatan 70-an yaitu Supardi Djoko Damono. Jenis karya sastranya yaitu drama, puisi, dan novel. Hai, perkenalkan nama saya Lucia Yosefania. Saya dari kelas 11 Bahasa 1. Di sini saya akan menyampaikan jenis-jenis karya sastra, ciri-ciri sastrawan, dan karya sastranya. Dari angkatan tahun 1980, angkatan reformasi, dan angkatan 2000-an. Yang pertama saya akan menyampaikan angkatan tahun 1980. Ciri-ciri angkatan 1980, yang pertama, puisi yang dihasilkan bercorak spiritual religius seperti karya yang berjudul Kubakar Cintaku, karya Emba Ainun Nazib. 2. Sajak cenderung mengangkat tema tentang ketuhanan dan mistikisme. Yang ketiga, sastrawan menggunakan konsep improvisasi. Yang keempat, sastrawan menggunakan konsep improvisasi. Yang keempat, karya sastra yang dihasilkan mengangkat masalah konsep kehidupan sosial masyarakat yang memuat kritik sosial, politik, dan budaya. Yang kelima, menuntut hak asasi manusia seperti kebebasan. Yang keenam, bahasa yang digunakan realistis, bahasa yang ada di masyarakat, dan romantis. Yang ketujuh, mulai memuat pengaruh dari budaya barat, di mana tokoh utama biasanya mempunyai konflik dengan pemikiran timur dan mengalahkan tokoh antagonisnya. Berikut saya akan menyampaikan sastrawan dan karya sastranya pada angkatan tahun 1980. Sastrawan yang pertama adalah Ahmadun Yosi Herfando. Karya-karyanya yakni Ladang Hijau dirintis pada tahun 1980, Puisi Sajak Penari pada tahun 1990, Cerpen Sebelum Tertawa Dilarang tahun 1997. Yang kedua, sastrawan YB Mangun Wirjaya. Yang kedua, sastrawan YB Mangun Wirjaya. Karyanya yakni novel Burung-Burung Manyar dirintis pada tahun 1981. Yang ketiga, sastrawan Darman Murnir. Novelnya Bako tahun 1983 dan novel Dindang tahun 1988. Yang keempat, Budi Dharma. Karya-karyanya yakni novel Olenka tahun 1983, novel Rafinus dirintis pada tahun 1988. Sastrawan yang paling terkenal pada angkatan tahun 1980 sampai 1990 yakni Nurhayati Dini dengan karyanya Sebuah Kapal, Namaku Hiroko, Labarka, Pertemuan Dua Hati, dan Hati yang Damai. Ciri-ciri novel-novel yang ditulisnya adalah kuatnya pengaruh dari budaya barat. Yang kedua, Mira W. dan Marga T. Sastrawan yang paling menonjol dengan puisi romantis yang menjadi ciri-ciri novel mereka. Pada umumnya tokoh utama adalah wanita. Yang ketiga, pada tahun 1980-an juga muncul sastra yang beraliran pop, yaitu lahirnya sejumlah novel populer yang dipelopori oleh Hilman Hariwijaya dengan serial Lupusnya. Berikut saya akan menyampaikan kesimpulan dari semua materi yang telah disampaikan oleh beberapa teman saya tadi dan saya. Jadi kesimpulan dapat saya ambil dari materi ini yakni karya sastra yang ditulis setiap angkatan memiliki karakteristiknya masing-masing, baik dalam segi bahasa, tema, dan maknanya. Pada angkatan Balai Pustaka, karya-karyanya masih bersifat tradisional atau kedaerahan, seperti pantun dan syair, dan bersifat deduktif. Pada angkatan Pujangga Baru, kata-katanya jelas, alurnya bersifat lurus, teknik pertokohan atau perwatakan bulat, tidak memakai analisis langsung. Pada angkatan 45, bentuknya bebas, tema diangkat dari realitas, lebih ekspresif. Pada angkatan 1950, banyak muncul nilai-nilai budaya daerah, cerpen dan puisi yang mendominasi, sastra makin banyak dan meluas seluruh pusat Indonesia. Pada angkatan 1966, puisi bergaya material berupa frasa, kata, atau kalimat, gaya penulisan yang prosai atau bersifat prosa.
banyak menggunakan kata-kata daerah untuk memberi kesan ekspresif. Pada angkatan 80, reformasi dan 2000, pada angkatan tahun 1980, angkatan reformasi dan angkatan 2000, karya sastra yang dihasilkan mengangkat masalah konsep kehidupan sosial masyarakat yang memuat kritik sosial, politik, dan budaya, mulai menguat pengaruh dari budaya barat, di mana tokoh utama biasanya mempunyai konflik dengan pemikiran timur dan mengalahkan tokoh antagonisnya. Menampilkan sajak-sajak peduli bangsa, banyaknya roman percintaan, mulai muncul sastrawan wanita yang menonjol. Mulai bermunculan fiksi-fiksi Islami dan muncul siber sastra di internet. Demikian kesimpulan dapat saya sampaikan dan materi kami. Terima kasih. Berikut saya akan menyampaikan kesimpulan dari semua materi yang telah disampaikan oleh beberapa teman saya tadi dan saya. Jadi kesimpulan dapat saya ambil dari materi ini yakni karya sastra yang ditulis setiap angkatan memiliki karakteristiknya masing-masing, baik dalam segi bahasa, tema, dan maknanya. Pada angkatan Balai Pustaka, karya-karyanya masih bersifat tradisional atau kedaerahan, seperti pantun dan syair, dan bersifat deduktif. Pada angkatan Pujangga Baru, kata-katanya jelas, alurnya bersifat lurus, teknik pertokohan atau perwatakan bulat, tidak memakai analisis langsung. Pada angkatan 45, bentuknya bebas, tema diangkat dari realitas, lebih ekspresif. Pada angkatan 1950, banyak muncul nilai-nilai budaya daerah, cerpen dan puisi yang mendominasi, sastra makin banyak dan meluas seluruh pusat Indonesia. Pada angkatan 1966, puisi bergaya material berupa frasa, kata, atau kalimat, gaya penulisan yang prosai atau bersifat prosa, banyak menggunakan kata-kata daerah untuk memberi kesan ekspresif. Pada angkatan 80, reformasi dan 2000, pada angkatan tahun 1980, angkatan reformasi dan angkatan 2000, karya sastra yang dihasilkan mengangkat masalah konsep kehidupan sosial masyarakat yang memuat kritik sosial, politik, dan budaya, mulai menguat pengaruh dari budaya barat, di mana tokoh utama biasanya mempunyai konflik dengan pemikiran timur dan mengalahkan tokoh antagonisnya. Menampilkan sajak-sajak peduli bangsa, banyaknya roman percintaan, mulai muncul sastrawan wanita yang menonjol. Mulai bermunculan fiksi-fiksi Islami dan muncul siber sastra di internet. Demikian kesimpulan dapat saya sampaikan dan materi kami. Terima kasih.